Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Haryanti, dengan nomor BP 191054-2002, kelas IE2, jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1, yaitu Equilibrium, yang sumbernya diambil dari buku Varian. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu equilibrium. Equilibrium dalam bahasa Indonesia yaitu keseimbangan. Dalam bab sebelumnya kita telah melihat bagaimana membangun permintaan individu dengan menggunakan informasi tentang preferensi dan harga. Dalam bab 15 kita menambahkan kurva permintaan individu untuk membangun permintaan pasar kurva. Dalam bab ini kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan permintaan pasar tersebut. Kurva untuk menentukan harga pasar equilibrium. Dalam bab 1 kita mengatakan bahwa ada dua prinsip dasar mikro, prinsip pengoptimalan dan equilibrium. Sampai sekarang kita telah mempelajari contoh-contoh optimasi prinsip Mization. Apa yang mengikuti dari asumsi bahwa orang memilih akan terus menggunakan analisis pengoptimalan untuk mempelajari maksimalisasi keuntungan perilaku perusahaan. Akhirnya kita dapat menggabungkan perilaku konsumen dan perusahaan untuk mempelajari hasil equilibrium dari interaksi mereka di pasar. Tetapi sebelum melakukan studi tersebut, tampaknya ada gunanya melakukan ini untuk memberikan beberapa contoh analisis equilibrium, bagaimana harga menyesuaikan untuk membuat keputusan permintaan dan penawaran dari agen ekonomi. Untuk melakukannya, kita harus mempertimbangkan secara singkat sisi lain dari pasar. Pasokan. Kita telah melihat beberapa contoh kurva penawaran. Dalam bab 1, kita melihat kurva penawaran vertikal untuk apartemen. Di bab 9, kita mempertimbangkan situasi di mana konsumen akan memilih untuk menjadi pemasok bersih atau permintaan barang yang mereka miliki, dan kita menganalisis penawaran tenaga kerja keputusan. Dalam semua kasus ini, kurva penawaran hanya mengukur berapa banyak konsumen bersedia menyediakan barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Memang inilah definisi kurva penawaran. Untuk setiap P, kita tentukan berapa banyak barang yang akan dipasok, atau SP. Dalam beberapa bab berikutnya, kita akan membahas perilaku penawaran perusahaan. Namun, untuk banyak tujuan memang demikian. Tidak terlalu perlu mengetahui di mana kurva penawaran atau kurva permintaan berasal dari dalam hal perilaku pengoptimalan yang menghasilkan kurva. Untuk banyak masalah fakta bahwa ada hubungan fungsional antara harga dan kuantitas yang diinginkan konsumen atau ditawarkan harga tersebut cukup untuk menyoroti wawasan penting. Equilibrium pasar. Misalkan kita memiliki sejumlah konsumen suatu barang, mengingat mereka kurva permintaan individu kita dapat menambahkannya untuk mendapatkan permintaan pasar melengkung. Begitu pula jika kita memiliki sejumlah pemasok independen yang bagus, kita bisa menambahkan kurva penawaran masing-masing untuk mendapatkan pasar kurva penawaran. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga sebagai diberikan di luar kendali mereka, dan dengan mudah menentukan respon terbaik mereka mengingat harga pasar tersebut. Pasar tempat setiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut dengan kompetitif pasar. Pembenaran yang biasa untuk asumsi pasar kompetitif adalah setiap konsumen atau produsen adalah sebagian kecil dari pasar secara keseluruhan dan sehingga memiliki efek yang dapat diabaikan pada harga pasar. Misalnya, masing-masing pemasok gandum membuat harga pasar menjadi lebih atau kurang independen dari tindakannya ketika dia menentukan berapa banyak gandum yang ingin dia produksi dan menyuplai ke pasar. Meskipun harga pasar mungkin tidak tergantung pada salah satu agen dalam pasar yang kompetitif, tindakan semua agen bersama-sama itulah menentukan harga pasar. Harga keseimbangan yang baik adalah harga di mana penawaran barang sama dengan permintaannya. Secara geometris, ini adalah harga di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Jika kita membiarkan DP yang menjadi kurva permintaan pasar dan SP sebagai penawaran pasar kurva,
harga equilibrium adalah harga P, maka didapat persamaan sebagai berikut, yaitu dP bintang sama dengan SP bintang. Pada persamaan sebelumnya, maka kita harus mengetahui mengapa ini harus menjadi harga equilibrium. Equilibrium ekonomi adalah situasi di mana semua agen memilih tindakan terbaik untuk diri mereka sendiri dan perilaku setiap orang konsisten dengan perilaku orang lain. Pada harga berapapun selain harga equilibrium, beberapa perilaku agen akan melakukannya menjadi tidak layak, dan karena itu akan ada alasan untuk perilaku mereka mengalami perubahan. Dengan demikian, harga yang bukan harga equilibrium tidak dapat diharapkan bertahan karena setidaknya beberapa agen akan memiliki insentif untuk mengubah tingkah laku mereka. Kurva permintaan dan penawaran mewakili pilihan optimal dari agen yang terlibat, dan fakta bahwa mereka setara pada beberapa harga yang ditunjukkan P bintang, bahwa perilaku peminta dan pemasok kompatibel pada harga berapapun selain harga di mana permintaan sama dengan penawaran keduanya, kondisi tidak akan terpenuhi. Misalnya, anggaplah kita mempertimbangkan beberapa harga P lebih kecil dari P bintang, di mana permintaan lebih besar dari persediaan. Kemudian beberapa pemasok akan menyadari bahwa mereka dapat menjual barang mereka pada harga yang lebih. Akan P ke demanders kecewa, tetapi P akan kecewa. Dengan semakin banyaknya pemasok yang menyadari hal ini, harga pasar akan terdorong sampai pada titik di mana permintaan dan penawaran sama. Begitu pula jika P lebih besar dari P bintang, sehingga permintaan lebih sedikit daripada penawaran. Lalu beberapa pemasok tidak akan bisa menjual jumlah yang mereka harapkan untuk dijual. Satu-satunya cara mereka dapat menjual lebih banyak output adalah dengan menawarkan harga yang lebih rendah. Tetapi jika semua pemasok menjual barang yang sama, dan jika beberapa pemasok menawarkan untuk menjual dengan harga yang lebih rendah, pemasok lain harus cocok dengan harga tersebut. Kurva permintaan dan penawaran terbalik. Kita dapat melihat equilibrium pasar dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu seperti ditunjukkan sebelumnya, kurva permintaan individu biasanya dipandang sebagai memberikan kuantitas optimal yang diminta sebagai fungsi dari harga yang akan dikenakan. Tetapi kita juga bisa melihatnya sebagai fungsi permintaan terbalik yang mengukur harga yang bersedia dibayar seseorang untuk memperolehnya sebelum sejumlah barang tertentu. Hal yang sama juga berlaku untuk kurva penawaran. Mereka dapat dipandang sebagai mengukur kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga. Tapi, kita juga bisa melihatnya sebagai pengukur harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Ini konstruksi yang sama dapat digunakan dengan pasar permintaan dan pasar kurva penawaran. Dan hanyalah yang diberikan di atas. Di dalam kerangka harga equilibrium ditentukan dengan menemukan kuantitas tersebut. Statika komparatif. Setelah kita menemukan equilibrium dengan menggunakan permintaan sama dengan penawaran atau harga permintaan sama dengan kondisi harga penawaran, kita bisa melihat bagaimana itu akan berubah karena kurva permintaan dan penawaran berubah. Cukup mudah untuk melihat bahwa jika kurva permintaan bergeser ke kanan dalam cara paralel, berapa jumlah tetap lebih banyak diminta pada setiap harga itu. Harga dan kuantitas equilibrium keduanya harus naik. Di sisi lain, jika kurva penawaran bergeser ke kanan, kuantitas equilibrium naik, tetapi harga equilibrium harus turun. Bagaimana jika kedua kurva bergeser ke kanan, maka jumlahnya pasti akan meningkat, sementara perubahan harga tidak jelas, bisa naik atau malah bisa menurun. Selanjutnya yaitu pajak. Pajak menggambarkan pasar sebelum dan sesudah pajak diberlakukan merupakan hal yang sangat menyenangkan, latihan dalam statika komparatif, serta cukup diminati pelaksanaan kebijakan ekonomi. Mari kita melihat bagaimana itu dilakukan. Hal mendasar yang harus dipahami tentang pajak adalah ketika pajak saat ini di pasar. Ada dua harga yang menarik, harga peminat membayar dan harga yang didapat pemasok. Kedua harga ini
merupakan harga permintaan dan harga penawaran berbeda menurut jumlah pajak. Ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan seseorang. Dua contoh yang akan kita pertimbangkan di sini adalah pajak kuantitas dan pajak nilai, atau yang biasa juga disebut dengan pajak ad valorem. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau dijual. Sedangkan pajak nilai adalah pajak yang akan dinyatakan dalam satuan persentase. Pajak penjualan negara bagian adalah contoh paling umum dari pajak nilai. Itu adalah jika negara bagian memiliki 5% dari pajak. Meneruskan pajak. Orang sering mendengar tentang bagaimana pajak atau produsen tidak merugikan keuntungan. Sejak itu, perusahaan dapat dengan mudah memberikan pajak kepada konsumen. Seperti yang kita telah lihat, pajak seharusnya tidak dianggap sebagai pajak atas perusahaan atau konsumen. Pajak atas transaksi antara perusahaan dan konsumen secara umum, pajak akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, berapa banyak pajak yang diteruskan akan bergantung pada karakteristik permintaan dan penawaran pada pasar. Rugi berat pajak. Kita telah melihat bahwa mengenakan pajak atas barang biasanya akan meningkatkan harga yang akan dibayarkan oleh permintaan dan menurunkan harga yang diterima oleh pemasok. Ini pasti mewakili biaya bagi peminta dan pemasok. Tetapi dari biaya ekonomi sudut pandang, biaya sebenarnya dari pajak adalah bahwa output telah berkurang. Output yang hilang adalah biaya sosial dari pajak tersebut. Efisiensi Pareto. Situasi ekonomi Pareto efisien jika ada cara untuk membuatnya setiap orang lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Efisiensi Pareto adalah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat sekelompok orang menjadi lebih baik. Tetapi efisiensi bukanlah satu-satunya tujuan kebijakan ekonomi. Misalnya, efisiensi hampir tidak ada hubungannya dengan distribusi pendapatan atau keadilan ekonomi. Namun, efisiensi adalah tujuan yang penting dan seberapa baik pasar yang kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Kompetitif pasar atau mekanisme ekonomi lainnya. Pada penentuan mekanisme ekonomi harus menentukan dua hal. Yang pertama, berapa banyak yang akan diproduksi, dan yang kedua, siapa yang akan mendapatkannya. Pasar yang kompetitif menentukan berapa banyak yang akan diproduksi berdasarkan seberapa banyak orang bersedia membayar untuk membeli barang tersebut. Seberapa banyak orang bersedia membayar untuk membeli barang tersebut dibandingkan dengan berapa banyak orang yang harus dibayar untuk memasok barang yang akan dijual. Efisiensi Pareto pada pasar kompetitif menentukan jumlah keluaran yang efisien. Pareto karena pada Ki bintang harga itu seseorang bersedia membayar untuk membeli unit tambahan dari barang tersebut, sama dengan harga yang harus dibayar seseorang untuk menjual ekstra unit barang. Jika barang diproduksi dan dipertukarkan antara dua orang, maka harga berapapun antara harga permintaan dan harga penawaran, keduanya akan melakukan menjadi lebih baik. Jadi, setiap jumlah yang kurang dari jumlah ekuilibrium Pareto tidak bisa efisien, karena paling tidak akan ada dua orang yang bisa menjadi lebih baik. Demikian pula pada setiap keluaran yang lebih besar dari Ki bintang. Jumlah seseorang bersedia membayar untuk unit tambahan barang kurang dari harga itu yang diperlukan untuk mendapatkannya. Hanya pada ekuilibrium pasar Q bintang akan kita memiliki jumlah output yang efisien Pareto yang disediakan. Jumlah yang sedemikian rupa kesediaan untuk membayar unit tambahan sama dengan kesediaan untuk membayar. Jadi pasar yang kompetitif menghasilkan sejumlah efisiensi Pareto. Dalam pasar yang kompetitif, setiap orang membayar harga yang sama untuk sebuah barang. Tingkat substitusi marginal antara barang dan semua barang lain sama dengan harga barang. Setiap orang yang bersedia membayar harga untuk membeli barang tersebut
dan setiap orang tidak bersedia membayarnya, harga tidak bisa membeli barang tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.